dengan didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias, Bapak Elizarwaru SE atau yang mewakili. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Hartanto ST, MM, selaku Kepala Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan untuk menyerahkan cindera mata kepada Bapak Bupati dan Bapak Bungamanupol Simanjuntak Esko selaku Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Gunung Sitoli untuk mendampingi. Selanjutnya, penyerahan cindera mata dari BMKG kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias. Kami mohon kesediaan Bapak Bungamanupol Simanjuntak selaku Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Gunung Sitoli untuk menyerahkan cindera mata. Tanpa mengurangi rasa hormat, dimohon Bapak-Bapak sekalian tetap berada di tempat untuk prosesi penyematan tanda peserta. Berikutnya adalah penyematan tanda peserta oleh Bupati Kabupaten Nias kepada perwakilan peserta. Dimohon kepada perwakilan peserta yang telah ditunjuk untuk maju ke depan. Dalam kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak Yautulo Gulo SE SH MSI untuk menyematkan tanda peserta kepada perwakilan peserta. Kami mohon kesediaan Bapak Bupati agar tetap berada di tempat dan perwakilan dipersilahkan untuk kembali setelah sesi foto. Selamat sekolah ya. Perwakilan peserta dipersilakan untuk kembali. Mohon izin untuk Bapak Bupati dan Bapak-Bapak sekalian untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Tiar Prasetya SSI MSC selaku perwakilan pejabat pusat BMKG untuk menyerahkan tas siaga bencana dan dilanjutkan dengan pengambilan foto. Tas siaga bencana. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing setelah pengambilan foto.
Pak Bupati bisa dikomentari Pak terkait dengan kondisi Kepulauan Nias yang menjadi salah satu pusat bencana khususnya gempa bumi. Seperti apa Pak kesiapan pemerintah Kabupaten Nias dalam menghadapi bencana-bencana yang ada di daerah ini? Ya, kalau untuk menghadapi bencana, kita pertama harus sadari bahwa daerah kita adalah daerah rawan bencana. Itu statistik sudah menunjukkan dan sejarah menunjukkan bahwa Kepulauan Nias ini sangat rawan bencana karena letak geografisnya yang berada di subduksi Indo-Australia dan Eurasia. Sehingga pemerintah pun telah menyiapkan infrastruktur untuk menanggapi itu dengan adanya kita BPBD, ada BMKG, dan semua lembaga-lembaga yang terkait dengan respons bencana. Jadi kalau dikatakan kesiapan, kita berterima kasih kepada BMKG karena BMKG telah membantu, mengedukasi, dan mensupport, memberikan informasi, bahkan memberikan peralatan ya di Tsunami Early Warning System di BPBD Kabupaten Nias. Ya, bisa disampaikan sejauh ini apakah pemerintah Kabupaten Nias sudah memiliki peta rawan bencana sendiri Pak? Akibat apa kegiatan-kegiatan kalau peta rawan bencana saya belum lihat persis dan saya belum ini, tetapi saya yakin sebenarnya ini sudah terpetakan semuanya. Cuman apakah implementasinya sekarang itu yang mau kita aktifkan kembali supaya kesadaran terhadap rawan bencana ini menjadi gerakan bersama. Terkait dengan kegiatan SLG ini Pak, seperti apa juga pendapat Bapak dengan kegiatan ini dan apakah ada rencana penerapan ini ke daerah Pak? Ini sangat penting karena kesadaran terhadap akibat bencana, kesadaran terhadap potensi bencana harus dimulai dari sosialisasi dan sekolah seperti ini. Sekolah seperti ini tentu membantu masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat ada bencana, sehingga mereka lebih siap. Karena yang paling penting untuk merespon bencana adalah menyelamatkan jiwa. Itu dulu yang pertama. Sehingga melalui sekolah ini dilatih untuk mengetahui harus bagaimana dan apa yang harus dilakukan pada saat ada bencana. BMKG tentu mensupport dengan memberikan informasi yang real time, akurat. Sehingga respon yang diberikan masyarakat juga akan lebih baik. Ya, terkait dengan sekolah lapang gempa bumi ini Pak, ini kan dilakukan oleh BMKG. Ada kemungkinan nggak pemerintah daerah nanti akan melanjutkannya sehingga menjadikan kesiapsiagaan bencana ini menjadi gaya hidup masyarakat di Kepulauan Nias? Tentu kita akan coba tindak lanjuti apa yang menjadi hasil daripada sekolah lapang gempa bumi ini akan kita teruskan. Itu yang kita harapkan, pengetahuan apa, skill apa yang diperoleh dari sekolah lapang gempa bumi akan ditularkan di masing-masing kelompok masyarakat. Terlebih-lebih BPBD akan kita tugaskan untuk melanjutkan apa yang diperoleh dari sekolah ini. Kalau perlu kita akan membangun SOP untuk pengembangan atau untuk memperluas, mensosialisasikan lagi agar kelompok masyarakat yang lebih luas dapat mempunyai pengetahuan yang sama terhadap gempa bumi dan tsunami. Ya, di Nias ini Pak, apakah sudah memiliki jalur evakuasi bencana dan atau lokasi-lokasi pengungsian ketika ada bencana Pak? Saya nggak yakin, saya belum ngecek datanya untuk hal itu. Karena juga saya masih baru ya, jadi saya masih belum terlalu dalam masuk terkait dengan rute bencana dan tapi saya yakin harusnya ada. Pak, izin Pak, RRI ini karena memang refocusing anggaran gitu Pak ya, bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Nias juga untuk BPBD? Karena kan bencana nggak pernah refocusing sebenarnya Pak. Jadi BPBD ini sebenarnya kan setengah instansi vertikal ya. Jadi kalau dari Kabupaten Nias tentu kami punya keterbatasan yang dengan keadaan anggaran saat ini. Tetapi kalau untuk sosialisasi, untuk memberikan pengetahuan, saya rasa itu masih bisa kita teruskan. Tetapi kalau terkait dengan investasi untuk alat, investasi untuk membangun yang bersifat fisik, mungkin kita sangat terbatas. Itu yang kita alami saat ini.
dengan balik Pak dari tadi. Ini tujuannya dilakukan SLG apa untuk Pak untuk masyarakat Nias? Ya. Kegiatan sekolah lapang gempa bumi ini adalah dimaksudkan untuk agar supaya masyarakat Kabupaten Nias mempunyai kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi-potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Tujuan akhir adalah membentuk komunitas tsunami ready. Jadi artinya mengingat bahwa wilayah Kabupaten Nias adalah merupakan salah satu wilayah yang memang berpotensi terdampak ke gempa bumi dan tsunami, maka harus dibangun kesiapsiagaan 24 jam satu hari, 7 hari per minggu oleh seluruh elemen masyarakat, agar supaya pada saat terjadi gempa bumi dan tsunami seluruh elemen masyarakat sudah siap siaga, dan itu adalah dan juga merupakan untuk membangun komunitas-komunitas yang ada di masyarakat untuk mengurangi dampak-dampak yang mungkin terjadi, mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Dan kami berharap bahwa kegiatan ini tentunya akan, dan sudah disampaikan Bupati, akan didukung penuh untuk dilanjutkan, karena BMKG adalah merupakan kegiatan inisiasi yang awal, sehingga perlu dilanjutkan secara berkesinambungan dan rutin oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat kelompok yang paling rentan di masyarakat itu sendiri. Ya, mungkin bisa disampaikan Pak, seperti apa mengukur indikator keberhasilan kegiatan sekolah lapang gempa bumi ini setelah beberapa kali dilakukan di Kepulauan Nias, khususnya untuk tahun ini, tahun 2021. Ya. Ada 12 indikator, itu 12 indikator yang merupakan sebagai bentuk dari komunitas tsunami ready, dan BMKG akan mendukung dan mengupayakan agar 12 indikator tsunami ready yang menjadi indikator utama tingkat kesiapsiagaan masyarakat dapat terpenuhi semuanya, dan beberapa indikator telah dilakukan melalui kegiatan sekolah lapang gempa bumi ini, dan tentunya ada beberapa indikator yang perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk bisa tercapai kegiatan itu. Pak, izin Pak, ini kan beruntun ya gempa bumi terjadi di Kepulauan Nias begitu ya. Ini ada apa sebenarnya, dan ini kan memang dikaitkan juga dengan apa ada kemungkinan gempa besar seperti yang terjadi di bulan Desember atau bulan Maret begitu Pak? Sehingga sekolah lapang digelar. Ya, tentunya gempa bumi sampai sekarang belum dapat kita prediksikan kapan terjadinya, tetapi potensi-potensi di wilayah-wilayah tertentu itu pasti perlu mendapat perhatian serius, dan ada beberapa wilayah di Indonesia yang memang sekarang ini perlu mendapat perhatian serius tentang aktivitas gempa bumi. Salah satunya adalah di wilayah Pantai Barat, Selatan Jawa, di wilayah Sulawesi dan Maluku. Ini perlu mendapat perhatian secara serius dari pemerintah dan juga masyarakat, mengingat bahwa potensi-potensi gempa bumi dan tsunami adalah merupakan potensi yang memang setiap saat bisa terjadi, dan ini perlu mendapat perhatian secara bersama. Ya, tingginya aktivitas gempa yang beberapa hari ini Pak, apakah ada ancaman di sisi megatrust Pak? Ini bisa dijawab dari Pak Kepala BMKG juga. Oke, terima kasih. Kalau untuk prediksi gempa bumi besar itu sampai sekarang memang belum ada. Tapi memang kalau kita lihat memang aktivitas di Pantai Barat Pulau Nias itu pada tahun ini memang agak banyak gempa yang dirasakan, dan itu tidak ada hubungannya akan terjadi gempa besar. Jadi istilahnya gempa besar itu sampai sekarang kita belum ada prediksi, baik itu di wilayah untuk ahli-ahli yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Mungkin ada himbauan Pak bagi masyarakat lega gempa. Himbauan untuk ke masyarakat tetap waspada, karena kita di wilayah kabupaten di wilayah Pulau Nias itu rawan dengan gempa bumi. Tapi gempa bumi itu karena tidak bisa diprediksi, ya kita tetap beraktivitas seperti biasanya. Sekarang ke apa Pak? Jadi ini kemana ya posisinya? Kalau ke sana. Oh iya. Oke. Sudah boleh mulai.